Selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi untuk saat teduh pada saat ini, kami akan menyampaikan saat teduh di dalam pagi hari ini, yaitu di dalam Filipi. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru itu ada 27 kitab. Namun ada 12 atau 13 yang ditulis oleh Paulus. Dan 5 surat yang ditulis pada waktu Paulus ada dalam penjara, yaitu kitab Roma, Filipi, Kolose, dan Efesus, dan satu perorangan yaitu Filemon. Sehingga pada saat ini kita akan membahas surat Paulus yang pada waktu itu di dalam penjara, Filipi pasal 3, 10, dan 11. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita membaca firman Tuhan didahului dengan kata yang, ada kata penghubung yang, itu berarti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Yang dimaksud di sini adalah memang Paulus mengetahui ada suatu ajaran yang menekankan selamat itu harus disunat, selamat itu harus mentaati Taurat. Sehingga Paulus menasehati bahwa dahulu aku adalah muridnya Gamaliel, dahulu adalah sarjana hukum Taurat. Soal hukum Taurat aku tidak bercacat. Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus untuk kembali menguatkan iman jemaat yang ada di Filipi. Sehingga apa yang dahulu aku lakukan tentang mentaati Taurat, aku tidak bercacat. Itu Paulus katakan, semua yang dahulu merupakan suatu keuntungan bagiku, rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, karena di dalam Yesus Kristuslah ada kuasa kebangkitan. Di situ ada pengampunan dosa, di situ ada keselamatan. Sehingga Paulus menegaskan bahwa yang ku kehendaki bukanlah mentaati Taurat. Yang ku kehendaki bukanlah sunat, tetapi mengenal Yesus yang adalah Tuhan. Yang lama sudah dikubur, yang lama sudah mati, yang hidup adalah kuasa Kristus. Paulus mensyukuri kuasa kebangkitan Kristus menjadi semangat di dalam kehidupannya, semangat di dalam melayani pemberitaan Injil. Sehingga Paulus berkata, aku hidup
tetapi bukan diriku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah yang merupakan sesuatu penghiburan bagi kita, bahwa Paulus menghayati dalam hidupnya merupakan suatu hidup untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang dikatakan kehidupan Paulus yang dahulu menganiaya berubah menjadi pelayan yang sangat luar biasa. Kehidupan yang baru membangkitkan semangat Paulus untuk melayani Tuhan. Sehingga Paulus di sini mengatakan bahwa aku ingin menderita dan serupa dengan Kristus. Sehingga di sini mengatakan bahwa Paulus ingin hidupnya untuk Tuhan, namun dalam penderitaan saya juga ingin seperti Tuhan menderita. Penderitaan bukanlah suatu pengetahuan, namun Paulus, penderitaan harus ada dalam hidupku agar aku serupa dengan Tuhan. Sehingga Paulus pernah bersaksi, aku berulang kali masuk penjara, didera di luar batas, kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, 39 kali pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Dalam perjalananku aku diancam bahaya banjir. 3 kali aku mengalami karam mabuk. Aku haus dan lapar. Inilah penderitaan Paulus selama melayani. Dia mampu karena Kristus yang hidup di dalam aku. Dia mampu bertahan, dia mampu untuk memberitakan Injil itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Roh Kudus menyertai Paulus di dalam karya pelayanannya. Semua penderitaan Paulus dialami agar serupa dengan penderitaan, agar akhirnya hidupnya Paulus memperoleh kebangkitan orang mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur sekali. Pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Sungguh firman-Mu menggugah dan menguatkan iman kami dalam kondisi yang saat ini, di mana agar kami senantiasa bersama-sama dengan Kristus pada waktu kita melayani Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang memampukan kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Namun saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan gereja jemaat yang ada GKJ Karangbendo. Kiranya Tuhan berkati pendeta majelis dan semua anggota komisi di dalam melayani agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lama menderita sakit, lansia, yang butuh pertolongan, yang butuh kasih-Mu hadir. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan kembali, agar saudara-saudara kami yang lemah memperoleh penghiburan daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini masih dalam kondisi ulangan atau ujian. Tuhan berkati anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang pandai dan takut akan Tuhan. Kami mohon kesetiaan Tuhan dalam kondisi pemerintah, di dalam vaksinasi masih belum selesai. Namun kami mohon Engkau yang hadir, Engkau juga yang melengkapi segala kekurangan dalam pemerintah kami. Engkau pakai semua dokter, perawat
yang ada di rumah sakit sebagai kasih setiamu, sebagai pelayanmu yang baik. Tuhan Yesus, kami menyadari akan dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu renungan pagi ini, saat teduh saat ini, kiranya renungan ini untuk bisa menguatkan iman kami bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di GKJ Karangmendo. Terima kasih.